Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Juniarti Sambali, Stambuk A251-18104 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Apa kabar hari ini adik-adik? Apakah sudah siap untuk belajar? Ya, jika sudah siap, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengecek kehadiran. Ya, baik, di sini 4 orang tidak hadir. Ketua kelas, mengapa 4 orang ini tidak hadir? Apa keterangannya? Oh iya, 2 orang sakit. Ya, 2 orang izin. Ya, baik, terima kasih Ketua kelas atas informasinya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, apakah adik-adik di sini masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Kalau tidak salah, adik-adik telah mempelajari senyawa hidrokarbon itu di kelas 11. Apakah di sini ada yang masih ingat apa itu senyawa hidrokarbon? Ada yang lupa? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai senyawa hidrokarbon. Jadi, senyawa hidrokarbon ini adalah komponen kimia organik yang tersusun atas atom karbon hidrogen. Nah, atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa. Nah, kemudian atom hidrogen menempel dalam berbagai konfigurasi yang berbeda. Seperti ini komponen keduanya, yaitu JX dan HY. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang senyawa karbon. Yang pertama, peserta didik mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon. Nah, yang kedua itu peserta didik dapat menuliskan struktur tata nama senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Yang ketiga itu menjelaskan sifat fisik senyawa karbon. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan kegunaan senyawa karbon. Yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi senyawa karbon. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian senyawa karbon. Nah, senyawa karbon adalah senyawa komponen utamanya itu ada atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur, dan unsur organik lainnya. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Atau Ibu terlalu cepat untuk menjelaskan? Paham? Ya, baik. Kalau begitu Ibu akan lanjutkan. Ini Ibu akan lanjut. Jadi senyawa karbon dibagi menjadi 7 jenis berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama itu adalah alkohol atau alkanol, di mana gugus fungsi alkohol ini OH, dan rumus umum dari alkohol itu CnH2n tambah 2O. Nah, untuk struktur dari alkohol yaitu CH3, CH2OH. Di sini nama senyawanya itu etanol. Nah, yang kedua adalah eter atau alkoksi alkana. Nah, eter ini mempunyai gugus fungsi O, di mana rumus umumnya sama dengan alkohol. Nah, untuk struktur dari eter yaitu CH3O CH3, dan nama senyawanya yaitu metoksi metana atau metil eter. Gugus fungsi yang selanjutnya itu adalah aldehid atau alkanal. Sebelum Ibu lanjut ke gugus fungsi aldehid, apakah ada pertanyaan mengenai alkohol dan eter? Belum? Ya, Ibu akan lanjut ya.
Jadi gugus fungsi aldehid itu CHO. Nah, di mana rumus umum dari aldehid yaitu CN H2N O, dan struktur dari aldehid yaitu CH3, CH2, CH2, dan CHO, dan nama senyawanya butanol. Nah, untuk keton atau alkanon, gugus fungsinya yaitu CO. Nah, di mana rumus umumnya sama dengan aldehid. Untuk struktur dari keton yaitu CH3, CH2, CH2, CO, CH3. Nah, untuk nama senyawa dari keton yaitu 2-pentanon atau metilpropilketon. Ya, selanjutnya itu asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya mengenai alkohol, eter, aldehid, dan keton? Jika tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ya. Untuk gugus fungsi dari asam karboksilat yaitu COOH. Nah, untuk rumus umum dari asam karboksilat yaitu CN H2N O2. Untuk strukturnya asam karboksilat yaitu CH3, CH2, CH2, COOH. Untuk nama senyawanya dari asam karboksilat yaitu asam butanoat. Berikutnya adalah ester atau alkil alkanoat, di mana gugus fungsinya yaitu COO. Nah, untuk rumus umum dari ester yaitu sama dengan asam karboksilat. Strukturnya yaitu CH3, CH2, COO, CH3, dan nama senyawa dari ester yaitu metilpropanoat. Yang terakhir yaitu haloalkana atau alkilhidrida. Nah, gugus fungsi dari haloalkana ini yaitu X, dan rumus umumnya yaitu CN H2N tambah 1 X. Nah, untuk struktur haloalkana CH3, CH2, CH2Br, dan untuk nama senyawanya yaitu propil bromida. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai gugus fungsi dari senyawa karbon ini? Ya, jika belum ada, Ibu akan melanjutkan materi. Selanjutnya itu di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai sifat fisik dari senyawa karbon itu sendiri. Nah, nanti kalian di sini akan Ibu bagi kelompok ya. Nanti Ibu bagi kelompok setelah Ibu menjelaskan kegunaan dari senyawa karbon. Nah, untuk sifat fisik dari alkohol ini, dia itu bersifat lebih polar. Mengapa dia bersifat lebih polar di sini? Karena ada gugus OH, sehingga dapat larut dalam air dan pelarut organik lainnya. Nah, untuk sifat kimia dari alkohol ini, dia itu mudah bereaksi dengan senyawa lain. Sifat fisik ester berdasarkan titik didih, sifat fisik ester ini berbeda dengan struktur senyawa alkohol, di mana yang dapat membentuk ikatan hidrogen molekul sesamanya. Nah, pada eter kedua alkil yang terikat pada atom oksigen itu tidak dapat membentuk ikatan hidrogen. Nah, sehingga senyawa ini memiliki titik didih yang lebih kecil dibanding senyawa alkohol berdasarkan kelarutan. Nah, ikatan hidrogen dan polaritas sangat menentukan kecil
kelarutan eter di dalam air. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan secara singkat saja ya. Untuk sifat kimia dari eter, itu dia memiliki sifat iner yang mirip dengan alkana. Nah, eter ini tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor, dan juga basa. Mengapa? Mengapa dia tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor, dan juga basa? Karena sifat iner ini eter dapat dimanfaatkan sebagai bahan pelarut organik. Nah, jadi itu mengapa eter itu tidak bereaksi dengan oksidator, reduktor, dan juga basa karena sifatnya yang iner. Berikutnya itu sifat fisik dari aldehid. Nah, adik-adik, di sini sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan mengenai sifat fisik dari aldehid, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika belum ada, Ibu lanjut ya. Nah, jadi sifat fisik dari aldehid ini, yang pertama itu, aldehid dengan satu atom karbon atau formaldehid dan asetaldehid itu dia berwujud gas pada suhu kamar dengan bau tidak enak. Jadi, formaldehid dan asetaldehid dia itu berwujud gas pada suhu kamar dan baunya itu tidak enak. Nah, yang kedua aldehid dengan 3 sampai 12 atom karbon itu dia berwujud cair. Nah, pada suhu kamar dengan berbau sedap. Selanjutnya aldehid dengan atom karbon lebih dari 12 dia itu berwujud padat pada suhu kamar. Jadi aldehid ini jika atom karbonnya lebih dari 12, dia itu berwujud padat pada suhu kamar. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan sifat kimia dari aldehid ya. Jadi sifat kimia dari aldehid ini yaitu pertama oksidasi oleh kalium bikromat dan asam sulfat oksidasi aldehid dengan campuran kalium bikromat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, yang kedua itu oksidasi oleh larutan Fehling. Nah, di sini aldehid dapat mereduksi larutan Fehling, menghasilkan endapan merah bata dari senyawa tembaga. Berikutnya yaitu oksidasi oleh larutan tolens. Nah, aldehid dapat mereduksi larutan tolens dan menghasilkan cermin perak. Berikutnya sifat fisik keton. Yang pertama itu titik didih keton ini lebih tinggi daripada senyawa hidrokarbon dengan massa molekul relatif hampir sama. Nah, misal titik didih propana adalah min 44,5 derajat Celcius, sedangkan titik didih 2 propanon adalah 56,2 derajat Celcius. Yang kedua, larutan dalam air atau homolog yang lebih tinggi kurang larutan dalam air. Nah, yang ketiga, banyak keton yang memiliki bau harum. Nah, untuk sifat kimia keton, yang pertama itu bila keton itu direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, untuk yang kedua, keton tidak dapat dioksidasi oleh reaksi Fehling dan tolens. Inilah yang membedakan keton dengan aldehid. Untuk sifat fisik asam karboksilat, asam karboksilat mempunyai titik didih tinggi daripada senyawa organik golongan lain yang berat molekulnya sebanding. Yang kedua, kelarutan asam karboksilat dalam air lebih besar daripada
alkohol, eter, aldehid, keton, yang berat molekulnya sebanding. Nah, yang ketiga, kelarutan asam karboksilat ini dalam air menurun seiring dengan meningkatnya berat molekul. Nah, untuk yang terakhir, asam karboksilat dengan 1 sampai 4 atom karbon dapat larut sempurna dalam air. Untuk sifat kimia karboksilat yaitu reaksi dengan basa. Nah, reaksi dengan basa ini dia menghasilkan garam dan air. Yang terakhir itu sifat fisik dan sifat kimia dari ester. Nah, untuk sifat fisik dari ester, yang pertama itu molekul ester bersifat polar. Yang kedua, titik didih ester itu terletak antara keton dan eter dengan massa molekul relatif yang hampir sama. Yang ketiga, ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. Jadi ester ini dengan massa relatifnya yang rendah, maka dia larut dalam air. Nah, yang terakhir, ester ini dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Untuk sifat kimia ester, yang pertama itu dia mengalami reaksi hidrolisis. Yang kedua, sifat kimia ester ini mengalami reaksi reduksi. Yang selanjutnya itu ada kegunaan dari senyawa karbon. Nah, untuk kegunaannya yang pertama itu ada alkohol. Nah, adik-adik, sebelum Ibu lanjut menjelaskan kegunaan dari alkohol itu sendiri, apakah dari adik-adik ada yang mengetahui apa saja kegunaan dari alkohol? Iya, betul sekali. Jadi kegunaannya itu ada metanol, ada etanol, etilen glikol, dan sebagainya. Nah, untuk etanol ini dia sebagai pelarut. Yang kedua, bahan baku formaldehid. Yang ketiga, dia itu sebagai campuran bahan bakar bensin. Nah, untuk etanol, dia itu sebagai pembersih luka dan antiseptik. Yang kedua, sebagai spirit dalam industri minuman keras. Yang ketiga, sebagai bahan bakar. Itu ada kegunaan dari eter. Nah, sebelum Ibu lanjut, untuk itu ada yang bertanya mengenai kegunaan dari alkohol. Nah, jika belum ada, Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai kegunaan dari eter. Nah, jadi senyawa eter juga memiliki peran dan manfaat penting seperti halnya dengan alkohol. Dietil eter telah digunakan secara luas sebagai obat biuk sejak tahun 1842. Nah, namun demikian sekarang dietil eter sudah tidak digunakan lagi. Mengapa tidak digunakan lagi? Karena memiliki efek samping seperti rasa sakit dan mual-mual. Untuk metilpropil, eter, dan metoksi fluorin merupakan obat bius. Baik adik-adik, dalam kegunaan senyawa karbon ini ada masih beberapa yang Ibu belum jelaskan. Itu seperti ada aldehid, keton, asam karboksilat, ester dengan haloalkana. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam diskusi kelompok. Langsung saja Ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, dalam satu kelompok ini ada 5 orang. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Untuk kelompok 2 itu membahas struktur, tata nama senyawa karbon itu sendiri. Untuk kelompok 3 dia itu membahas tentang sifat fisik dan sifat kimia dari senyawa karbon. Untuk kelompok 4 atau kelompok terakhir membahas tentang kegunaan dari senyawa karbon atau
kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pembagian kelompok tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembagian kelompok? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi dari senyawa karbon yang sudah Ibu jelaskan? Ya, baik. Salah satu teman kalian telah menyimpulkan materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari guru ya. Demikianlah pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik jangan lupa minggu depan kita diskusi ya.